Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ririn Rahayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 cara perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan, yang artinya perpindahan zat kalor melalui suatu zat tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Ini dia perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membakar besi. Ketika kita membakar besi, maka besi akan panas, tetapi partikel-partikel pada besi tidak ikut berpindah atau tetap pada tempatnya. Yang kedua yaitu ketika kita mencelupkan sendok ke dalam air panas, maka ujung sendok yang tidak tercelup juga akan terasa panas meskipun tidak terjadi perpindahan partikel di dalam sendok tersebut. Yang ketiga yaitu ketika tangan kita memegang gelas yang panas, tangan kita pun akan merasakan panasnya meskipun tidak terjadi perpindahan partikel dari gelas ke tangan. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat yang perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka terjadilah konveksi. Terjadi pada zat cair dan gas. Ini dia 3 perpindahan kalor secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ketika kita memanaskan air di atas kompor. Saat air dipanaskan di atas kompor, air yang berada pada bagian bawah akan mengalami penurunan massa jenis akibat adanya panas, sedangkan bagian atas memiliki massa jenis yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan air dengan massa jenis lebih tinggi akan bergerak ke bawah dan air dengan massa jenis lebih rendah akan bergerak ke atas. Akan ada gerakan siklus berputar secara konveksi yang mengindikasikan terjadinya perpindahan panas. Yang kedua yaitu ketika es yang berada di suhu ruangan akan melebur menjadi cairan, di mana panas dari ruangan yang berada di dalam udara berpindah menuju es. Es akan menerima panas hingga membuatnya mencair. Suhu ruangan akan bergerak menuju es dengan perantara udara secara konveksi dan terjadilah perpindahan panas. Yang ketiga yaitu ketika sup yang panas diletakkan di suhu ruangan, maka akan berubah menjadi sup dingin. Suhu ruangan akan bergerak menuju ke dalam sup dengan perantara udara secara konveksi dan terjadilah perpindahan panas. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara, biasanya disertai dengan cahaya. Ini dia perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu radiasi matahari. Kita dapat merasakan hangatnya matahari tanpa perlu menyentuh matahari. Panas matahari sampai ke bumi melalui gelombang di ruang angkasa. Yang kedua yaitu tubuh terasa hangat ketika berada di dekat api unggun. Yang ketiga yaitu pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Itu dia penjelasan mengenai 3 perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.